Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa dengan NIM 23161034. Baiklah, saya akan membuat video yaitu tugas etika bisnis Islam, yaitu saya akan menjelaskan makalah dari kelompok 3 dengan judul komunikasi dalam organisasi. Peran komunikasi dalam organisasi. Komunikasi adalah dalam suatu organisasi sangat penting agar tidak terjadinya salah penyampaian informasi antar anggota dalam suatu organisasi dan agar tercapainya tujuan tertentu. Sebuah interaksi yang bertujuan untuk menyatukan dan mensinkronkan seluruh aspek untuk kepentingan bersama sangat dibutuhkan dalam sebuah tujuan berorganisasi. Sebagai bentuk organisasi pasti mengedepankan sebuah komunikasi agar terciptanya hasil yang selaras. Biasanya proses komunikasi dalam suatu organisasi meliputi atasan dan bawahan dengan penyampaian yang terarah dari suatu atasan ke bawahannya yang semata-mata semua bertoleransi berdasarkan organisasi. Hubungan komunikasi dalam masyarakat terdapat berbagai macam bentuk organisasi yang berskala kecil, menengah maupun yang besar. Apa yang dimaksud dengan organisasi? Organisasi adalah sekelompok masyarakat yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dan komunikasi adalah perangkat yang memungkinkan kelompok masyarakat tersebut secara bersama-sama melakukan fungsinya dengan baik. Hubungan komunikasi yang terjalin baik antara manajer yang satu dengan manajer yang lainnya, antara manajer dengan karyawan, atau antara karyawan dengan suatu dan karyawan yang lainnya merupakan salah satu kunci keberhasilan manajer dalam mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam mengelola komunikasi. Yang pertama, penanganan pesan-pesan rutin. Yang kedua, penanganan krisis komunikasi. Dalam suatu krisis komunikasi ada beberapa hal yang dapat dilakukan, di antara lain siapkan tim yang terampil atau cekatan dalam penggunaan krisis. Yang kedua, usahakan agar manajemen puncak segera bertindak pada saat krisis terjadi. Yang ketiga, ciptakan sebuah pusat informasi sebagai representasi perusahaan yang dilengkapi dengan berbagai peralatan elektronik komunikasi. Yang keempat, ceritakan suatu kejadian secara menyeluruh, terbuka, dan jujur. Jika memang ada yang salah, segera mohon maaf. Yang kelima, tunjukkan keseriusan perusahaan bukan saja dalam pernyataan tetapi juga dalam bentuk tindakan. Meningkatkan keterampilan komunikasi untuk memahami apa yang sedang terjadi sangat tergantung pada kepekaan Anda sebagai komunikator. Keterampilan dan dalam berkomunikasi sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dan dalam dunia bisnis. Beberapa keterampilan khusus yang diperlukan dalam komunikasi bisnis adalah membaca, mendengarkan, membuat percakapan menarik, melakukan wawancara, berdiskusi dengan kelompok-kelompok kecil, berpidato dan presentasi. Yang terakhir, menulis surat, memo, dan laporan. Hambatan komunikasi dalam organisasi. Hambatan dalam proses komunikasi. Yang pertama adalah hambatan dari pengirim pesan. Misalnya pesan yang akan disampaikan belum jelas bagi dirinya atau pengirim pesan. Hal ini dipengaruhi oleh perasaan atau situasi emosional. Yang kedua, hambatan dalam penyediaan atau simbol. Hal ini terjadi karena bahasa yang digunakan tidak jelas sehingga mempunyai arti lebih dari satu. Simbol yang digunakan antara si pengirim dan penerima tidak sama atau bahasa yang dipergunakan terlalu sulit. Yang ketiga, hambatan media. Hambatan yang terjadi dalam penggunaan media komunikasi, misalnya gangguan suara radio dan aliran listrik sehingga tidak dapat mendengar pesan. Yang terakhir adalah hambatan dalam bahasa sendiri.
hambatan terjadi dalam menafsirkan sandi oleh si penerima. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.